Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tidak kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa selalu kita curahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Para bapak dan ibu dosen serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berkaitan tentang ujian yang sama-sama sedang kita lalui bersama, yaitu tentang pandemi COVID-19. Ceramah singkat kali ini berjudul Harta Karun di Tengah Pandemi. Tak terasa sudah 3 bulan lamanya kita sebagai umat manusia menjalani kehidupan yang berbeda dari biasanya. Bulan Ramadan yang identik dengan sukacita, di mana kaum muslimin menjalankan ibadah puasa harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Salat tarawih yang biasanya menghiasi masjid-masjid pada bulan yang suci ini pun tidak ada. Namun yang paling membekas di hati, termasuk hati saya sendiri, yaitu ketika 1 Syawal itu tiba, hari kemenangan itu tiba, kita tidak dapat bertemu dengan orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Semua orang di muka bumi ini merasakan dampaknya tanpa terkecuali. Siapapun dia, laki-laki maupun perempuan, apapun jabatannya, kaya ataupun miskin, semua ikut merasakannya. Namun yang menjadi perhatian khusus yaitu adalah orang-orang yang selalu mengeluh dalam kondisi seperti ini, dalam ujian ini, terutama mahasiswa yang didominasi para remaja. Kita sering melihat media sosial saat ini, begitu banyak para remaja yang muak dengan kondisi saat ini. Bahkan tidak banyak di antara mereka yang memaki dan mencaci ujian ini. Padahal sikap kita sebagai orang yang beriman seharusnya kita tetap sabar, kita tetap tenang menghadapi ujian ini, dan jangan sampai kita bersuudzon kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan kita lewati, dan itu bukanlah waktu yang singkat. Pernahkah kita bertanya-tanya dalam hati kita, hal-hal apa saja yang telah kita lakukan selama ini? Apakah maksud dari semua ini? Apakah Allah semata-mata menurunkan virus corona ini tanpa ada sesuatu yang spesial di dalamnya untuk kita? Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah, "Fa inna ma'al usri yusra." Karena sesungguhnya di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan Allah menegaskan di ayat berikutnya, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin bahwa kita tetap tenang, kita tetap sabar menghadapi ujian yang akan kita hadapi. Kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ketika kita mendengar istilah harta karun, kita semua tahu bahwasanya harta karun adalah harta yang begitu besar, namun letaknya tersembunyi. Kita setuju harta identik dengan rezeki, dan rezeki selalu berkaitan dengan nikmat. Dan kita semua setuju bahwasanya nikmat bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang rumah, bukan hanya tentang kendaraan, namun begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan sebenarnya harta yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, uang yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita, namun ada hak-hak orang lain di dalamnya.
yaitu hak anak yatim dan hak orang miskin di dalamnya. Lantas, apakah nikmat yang benar-benar Allah turunkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita sepenuhnya? Apakah ada? Terkadang kita luput, kita tidak sadar bahwasannya waktu adalah nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita, karena kita bertanggung jawab sepenuhnya dengan waktu itu. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Namun terkadang pandangan kita dikaburkan. Kita begitu fokus dengan materi, kita begitu fokus dengan uang. Kita bersungguh-sungguh menjaga uang. Kita membuka tabungan untuk apa? Hanya untuk menjaga uang. Kita menjaga uang dengan sungguh-sungguh. Ketika ada orang yang mengambilnya, mencurinya, kita mengejarnya dengan penuh usaha sekuat tenaga. Itu ketika kita menjaga uang. Lantas bagaimana ketika kita menjaga waktu? Ketika waktu hilang, kita begitu tenang, kita begitu santai, seakan-akan tidak ada sesuatu yang besar yang pergi meninggalkan kita. Kita bisa tertawa-tertawa dengan teman-teman kita. Padahal kata Nabi dalam hadis Tirmizi, "Wan umri fi ma'afna." Dia akan ditanya bagaimana dengan waktunya, bagaimana dengan umurnya di dunia. Kita akan ditanya tentang itu semua di hari kemudian kelak. Saudaraku, banyak dari kita terpaksa melakukan segala aktivitas di dalam rumah, termasuk menuntut ilmu. Dan banyak juga saudara-saudara kita yang kurang beruntung dalam kondisi seperti ini. Banyak dari mereka yang kesulitan mencari nafkah. Banyak dari mereka yang di PHK dari perusahaannya atau dipecat dari perusahaannya. Namun sekali lagi, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia tidak mengambil waktu kita. Dan kenapa kita tidak manfaatkannya? Kita justru larut dalam kesedihan, kita justru larut dalam kegundahan dan kebosanan. Manfaatkan waktu ini untuk belajar ilmu agama, yang mana pada hari biasanya kita selalu beralasan kita tidak ada waktu untuk itu. Sekarang berzikirlah dengan mengingat Allah. Bacalah Al-Quran sekaligus mentadabburinya, memaknai makna ayatnya, berdoa dan bermunajat kepadanya, daripada kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Melakukan hal yang sia-sia seperti bermain game, mendengarkan musik, menonton film, dan jangan sampai justru kita malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Janganlah sia-siakan kesempatan ini, saudaraku. Allah berfirman dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina 'amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta orang-orang yang menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Salah satu alasan mengapa kita cenderung menyia-nyiakan waktu, yaitu karena kita sering salah kaprah. Kita menganggap bahwasannya waktu bukanlah rezeki, dan rezeki hanyalah semata-mata tentang uang. Dan kita tidak menganggap bahwasanya waktu itu lebih berharga daripada uang. Sering sekali kita mendengar istilah time is money, waktu adalah uang. Namun ini bukan konsep kita sebagai kaum muslimin. Konsep kita yaitu waktu lebih berharga daripada uang. Waktu lebih mahal daripada uang. Time is more expensive than money. Untuk itu, kita sebagai generasi ulil albab, yaitu orang-orang yang mau berpikir, janganlah sia-siakan kesempatan yang besar ini. Berusahalah meskipun terasa sulit, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Tetap semangat dalam memperbaiki diri serta menuntut ilmu. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhana rabbika amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.